Cahaya dingin melintas di mata Jianmo Zizun, dia meraung dan mengayunkan pedangnya secara tiba-tiba, dan cahaya pedang itu seperti gelombang. Cahaya pedang yang mengerikan tercurah seperti lautan luas, bertabrakan dengan keras dengan 6 energi pedang di sekelilingnya. Saat berikutnya, Jianmo Zizun terlempar dan mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap, dan jubahnya hancur dalam sekejap. Di sisi lain, tubuh Qin Chen tetap tidak bergerak. Pemandangan seperti itu seketika membuat mata kedua pria berbaju hitam itu terbelalak. Apa yang mereka lihat? Senior Jianmo Zizun dipukul mundur oleh pedang orang di depannya ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Jianmo Zizun adalah mendiang master tertinggi, dia telah diwarisi dari zaman kuno dan budidayanya setinggi langit. Bahkan di pasukan Zheng Dao, dia juga seorang pemimpin. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa tentara Zheng Dao selamat dari kejaran leluhur Yuan Mo saat itu adalah karena senior seperti Jianmo Zizun pasti memainkan peran besar, tapi sekarang. Bahkan senior Jianmo Zizun, yang merupakan mendiang tertinggi, bukanlah tandingan anak laki-laki di depannya, yang membuat kedua pria berbaju hitam itu merasakan kengerian yang tak ada habisnya di hati mereka. Kekuatan yang bagus. Gumam Jianmo Zizun menstabilkan sosoknya dan menatap Qin Chen dengan dingin, dengan pelangi ilahi yang mengerikan mekar di matanya. Dia juga terkejut. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah merasakan aura Qin Chen, yang pastinya tidak sebaik yang tertinggi tahap selanjutnya. Namun, energi pedang yang diberikan oleh tuan muda seperti itu secara langsung menghancurkan serangannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Kamu sangat berbakat dan kuat, namun kamu menjadi antek dari leluhur iblis abis. Tetapi dengan kekuatan seperti itu, saya tidak bisa mentolerir Anda bersikap sombong di wilayah tentara Zheng Dao kami. Ucap Jianmo Zizun berteriak dengan dingin. Dia memegang tangan di depan dada, mengangkat tinggi pedang di tangannya. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya seketika, dan beberapa bayangan berkabut tiba-tiba muncul di langit dan bumi. Ini adalah beberapa sosok menjulang tinggi yang memegang pedang di tangan mereka, seperti proyeksi dewa, muncul di dunia, mengangkat tinggi pedang di tangan mereka. Dan saat para master ini mengangkat pedang mereka pada saat yang bersamaan, serangkaian aura pedang berkabut keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, Jianmo Zizun menjadi sangat menjulang tinggi. Dengan keras, niat pedang besar muncul di atas kepalanya. Itu pedang iblis 4 kutub. Teknik pedang iblis 4 kutub dari Jianmo Zizun dikabarkan telah diciptakan oleh Jianmo Zizun setelah dia melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan bersaing dengan orang-orang kuat dari semua ras di zaman kuno. 4 kutub melambangkan rahasia paling misterius di alam semesta, langit, bumi, matahari dan bulan. Tubuh kedua pria berbaju hitam itu gemetar karena kegembiraan, dan mata mereka membelalak. Pedang iblis 4 kutub adalah kekuatan magis tertinggi dari Jianmo Zizun. Saat itu, dia mengandalkan kekuatan magis ini untuk menjadi salah satu orang terkuat di dunia iblis. Dia mendominasi alam semesta dan ditakuti oleh orang-orang kuat dari semua ras. Sekarang, apakah trik ini akhirnya akan terulang kembali? Tak jauh dari situ, Xuan Kong Zizun juga terlihat kaget dan matanya membelalak. Dia secara alami pernah mendengar tentang reputasi Jianmo Zizun di zaman kuno. Dia adalah orang kuat yang jauh lebih unggul darinya dan memiliki reputasi besar di dunia iblis. Dan pedang iblis 4 kutub ini juga merupakan trik terkenal dari Jianmo Zizun. Langkah ini cukup untuk menghancurkan dunia. Dia melihat niat pedang yang bergulir berkumpul dengan gila-gilaan. Di sungai panjang niat pedang antara langit dan bumi, berbagai konsepsi artistik muncul, tidak hanya dari ras iblis, tetapi juga dari ras laut, dan bahkan rahasia keterampilan pedang ras manusia. Ini adalah kekuatan magis yang menggabungkan misteri semua ras di alam semesta. Yah, langkah ini agak menarik. Merasakan arti mengerikan dari niat pedang ini, mata Qin Chen sedikit menyusut, menunjukkan minat yang besar. Dalam gerakan ini, dia samar-samar merasakan perasaan yang mirip dengan rahasia teknik pedang 6 jalan reinkarnasi di paviliun pedang Tongtian. Namun, itu masih sedikit kalah dengan seni pedang 6 jalan reinkarnasi. Nak, menyerah saja dan lepaskan anggota Zheng Daoku. Aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan membunuh jiwamu dengan pedang ini. Ucap Jianmo Zizun bergemuruh, matanya tajam.
Dia tidak ingin melepaskan Qin Chen, tetapi bahkan dia mungkin tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan gerakan ini. Setelah dia kehilangan kendali, anggota tentara Zheng Dao yang kuat pasti akan terluka parah. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Ucap Qin Chen mencibir, dia tahu bahwa jika dia tidak menaklukkan pihak lain, anggota tentara Zheng Dao tidak akan mendengarkannya dengan baik. Pria dan wanita itu memandang Qin Chen dengan heran. Apakah orang ini gila? Kamu ingin mati? Ucap Jian Mo Zizun sangat marah, karena kamu bersikeras mencari kematian, aku akan membantumu. Serangkaian teriakan tajam melewati kehampaan, bergemuruh dan mengaum, seolah-olah para dewa sedang mengaum. Saat berikutnya, pedang itu berkumpul dengan gila-gilaan, dan pedang itu langsung berkumpul menjadi pedang besar yang melesat langsung ke langit, menebas Qin Chen dengan keras. Saat pedang itu jatuh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, seolah-olah kekosongan alam semesta terpotong dengan keras, dan pedang berwarna darah itu tiba-tiba menjadi lebih panjang dan lebih besar. Melihat ke atas, pedang ini menjadi panjang puluhan ribu kilometer, memusnahkan semua ruang kosong. Tuan, hati-hati, teriak Xuan Kong Zizun. Dia mengaktifkan kekuatan magis spasialnya, tetapi di bawah serangan yang begitu mengerikan, dengan kekuatan magis bawaan dari klan Kongmo, dia tidak dapat mengendalikan kehampaan. Seluruh orang itu di dalam kehampaan seperti perahu layar di tengah badai, tidak mampu mengendalikan dirinya sama sekali. Di bawah pukulan seperti itu, dengan kekuatan Xuan Kong Zizun, dia mungkin dengan mudah terluka parah atau bahkan mati. Pedang Iblis Empat Kutub, ucap Qin Chen tersenyum, baiklah, saya sudah lama tidak menggunakan jurus pedang yang sebenarnya. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Setelah menerobos ke alam tertinggi, Qin Chen tidak pernah menggunakan teknik pedang asli untuk menyembunyikan identitasnya. Namun, di alam iblis mati ini, Qin Chen dibangkitkan oleh Jian Mo Zizun untuk bertarung. Di tangannya, pedang karat misterius tiba-tiba muncul. Mengambil kepemilikan pedang karat misterius, semangat juang yang kuat segera muncul dari tubuh Qin Chen. Sepanjang perjalanan dari benua Tianwu, Qin Chen telah mengalami banyak harta karun, tetapi pedang karat misterius ini telah mengikutinya dari periode 5 kerajaan hingga saat ini, selangkah demi selangkah melalui pertempuran berdarah. Tentu saja, terdapat perbedaan persepsi. Pedang karat misterius muncul, dan tubuh Qin Chen tiba-tiba meledak dengan niat pedang yang ganas. Niat pedang ini mencapai langit dan menjadi panjangnya puluhan ribu mil dalam sekejap. Hal ini memaksa tubuh Qin Chen bertambah besar. Ketika Anda mencapai alam tertinggi, Anda dapat menggunakan kekuatan magis Anda untuk membaca galaksi. Pedang sepanjang puluhan ribu kilometer juga membuat kekuatan magis Qin Chen mencapai puluhan ribu kilometer dalam sekejap. Cahaya pedang jatuh, dan Qin Chen langsung menggunakan teknik pedang 6 jalan reinkarnasi. Dia tidak sepenuhnya meledakkan kekuatannya sendiri, tetapi hanya mencapai tahap awal dari puncak tertinggi. Dia ingin menggunakan ilmu pedangnya sendiri untuk benar-benar bersaing dengan pihak lain. Pedang karat misterius menebas dengan keras, dan pusaran yang mengerikan langsung muncul di kehampaan. Pusaran tersebut menghancurkan ruang di sekitarnya dan menghancurkan banyak bangunan di reruntuhan markas tentara Zheng Dao. Sejumlah besar benua dan bangunan yang rusak mulai hancur. Cahaya pedang sepanjang puluhan ribu kilometer bertabrakan dengan niat pedang yang mencapai langit. Kedua kekuatan mengerikan itu bertarung dengan sengit. Dalam sekejap, material berwujud dan tidak berwujud yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Pedang karat misterius di tangan Qin Chen menekan ke depan sedikit demi sedikit, menghancurkan sedikit demi sedikit niat pedang mencapai langit yang ditunjukkan oleh Jian Mo Zizun. Mustahil, gumam Jian Mo Zizun, matanya melebar, dan bayangan dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya mencapai langit. Dia meraung dan mencoba yang terbaik untuk menahan dao iblis di tangannya. Segel ini seperti dinding alam semesta. Cahaya pedang membawa pusaran air yang menghancurkan alam semesta, dan menghantam tepat di tengah-tengah pedang iblis. Dampaknya menyebabkan dao iblis langsung membombardir dada Jian Mo Zizun. Jian Mo Zizun berubah menjadi aliran cahaya dan terbang mundur. Kecepatannya sangat mengerikan, dan kekosongan di belakangnya hancur lapis demi lapis. Benar saja, teknik pedang 6 jalan reinkarnasi bahkan lebih baik, tapi pedang iblis 4 kutub pihak lain memang memiliki beberapa kelebihan.
Gumam Qin Chen berbisik bahwa pada serangan sebelumnya, dia hanya mengerahkan sebagian dari kekuatannya sendiri dan bertarung dengan pihak lain dengan ilmu pedang yang paling murni. Dia segera merasakan kesenjangan antara seni pedang 6 jalan reinkarnasi dan pedang iblis 4 kutub. Ada kesenjangan yang mengejutkan di antara keduanya. Tapi coba pikirkan, teknik pedang 6 jalan reinkarnasi adalah kekuatan magis tertinggi yang dikendalikan oleh leluhur Paviliun Pedang Tongtian, dan juga merupakan keterampilan unik dari Paviliun Pedang Tongtian. Dalam hal kekuatan, Paviliun Pedang Tongtian dari ras manusia purba secara alami jauh lebih unggul dari apa yang disebut klan pedang iblis. Pertama, tekan Jianmo Zizun dulu. Meskipun Qin Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknik pedang 6 jalan reinkarnasi selama pertempuran ini, dia tidak tenggelam dalam pertarungan sebelumnya, tetapi dengan cepat sadar. Tekan orang ini dulu, lalu tanyakan keberadaan Sisi. Yang paling mendesak adalah mencari Sisi dulu. Di alam iblis mati ini, Qin Chen hampir tidak perlu takut, karena tidak peduli seberapa kuat pasukan Zheng Dao, mereka tidak bisa lebih kuat dari leluhur Yuanmo. Jika tidak, ia tidak akan terus-menerus melarikan diri di bawah kejaran leluhur Yuanmo. Sekarang, di seluruh dunia iblis, satu-satunya yang ditakuti Qin Chen adalah leluhur Yuanmo. Bahkan jika ada master tertinggi puncak lainnya seperti Huang Guzizun, jika Qin Chen bersedia, selama dia mengekspos yang kuat seperti Hong Huang Zulong, dia dapat dengan mudah melawan mereka. Secara alami tidak takut, Qin Chen berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung menuju Jianmo Zizun. Jianmo Zizun benar-benar terpana pada saat ini. Kekuatan pedang yang sangat mengerikan tadi membuatnya gemetar. Itu menusuk pedang iblisnya, dan pedang iblis itu mengenai dadanya, dan kekuatan tumbukan yang tak ada habisnya langsung menghancurkannya. Armor di atas tubuhnya langsung mencapai batas pertahanan fisik. Gelombang demi gelombang kekuatan reinkarnasi yang mengerikan terus berdampak. Dampak kekerasan tersebut menyebabkan tubuh tertingginya yang besar bergetar hebat. Jianmo Zizun berhenti, tubuh tertingginya langsung terbakar, materi mengerikan keluar, dan kekosongan di belakangnya runtuh. Jianmo Zizun menundukkan kepalanya, tampak ngeri. Pukulan tadi menyebabkan 1/5 dari asalku musnah seketika. Gumam Jianmo Zizun benar-benar terkejut. Yang lebih mengejutkan Jianmo Zizun adalah bahwa gerakan pihak lain sebelumnya benar-benar memberinya perasaan yang sangat familiar, seolah-olah dia pernah merasakannya di suatu tempat sebelumnya. Di mana itu? Ketika Jianmo Zizun bingung, serangan Qin Chen telah datang lagi. Energi pedang hitam melesat melalui kehampaan, membentuk pusaran yang mengerikan, kemanapun ia melewatinya, menghancurkan ruang iblis mati yang sangat stabil. Tidak mungkin untuk menolaknya. Jianmo Zizun sekali lagi terbang jauh. Asal-usul tubuhnya terbakar, dan kekuatan alam iblis mati di sekitarnya langsung tertarik olehnya untuk menahan serangan Qin Chen. Jika bukan karena kekuatan khusus di alam iblis mati ini, Jianmo Zizun sendiri pasti sudah terluka parah sejak lama, tapi meski begitu, asal-usul Jianmo Zizun masih cepat habis. Mengapa gerakan pedangnya begitu mengerikan? Gumam Jianmo Zizun terkejut dan marah, jika ini terus berlanjut, saya pasti akan berada dalam bahaya kecuali saya memperingatkan imam besar dan yang lainnya. Sementara Jianmo Zizun terkejut dan marah, pedang karat misterius di tangan Qin Chen telah ditebas lagi. Kali ini, kekuatan 6 jalan reinkarnasi langsung diaktifkan olehnya, berubah menjadi tekanan menakjubkan yang menyelimuti Jianmo Zizun. Ini, kekuatan reinkarnasi. Tepat ketika Jianmo Zizun mengertakkan gigi dan hendak mengerahkan seluruh formasi markas besar tentara Zheng Dao, dan memperingatkan seluruh tentara Zheng Dao, tiba-tiba, ada kegembiraan di benak Jianmo Zizun. Dalam sekejap, dia tiba-tiba mengerti mengapa serangan pedang Qin Chen terasa begitu familiar baginya. Kekuatan reinkarnasi, teknik pedang 6 jalan reinkarnasi, apakah orang ini dari Paviliun Pedang Tongtian? Gumam Jianmo Zizun merasa ngeri dan tampak terkejut. Cukup hentikan, ucap pedang iblis tertinggi berteriak dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, cahaya pedang Qin Chen telah tiba di depan Jianmo Zizun, tetapi tiba-tiba berhenti di depan alisnya. Ujung pedang yang dingin langsung mengunci Jianmo Zizun. Qin Chen berkata dengan tenang, "Bagaimana?" Jianmo Zizun melihat pedang di depannya dan tersenyum pahit, "Singkirkan senjatamu. Sekarang aku yakin kamu bukan anggota leluhur Yuanmo." "Oh,
Qin Chen terkejut. Senior Jianmo Zizun, ucap pria dan wanita itu ketakutan, marah dan cemas. Bagaimana senior Jianmo bisa mempercayai pihak lain? Berhenti bicara, ucap Jianmo Zizun melirik mereka berdua, sama sekali tidak mungkin orang ini berasal dari klan iblis abisal. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Jianmo Zizun memandang ke arah Qin Chen dan berkata, kekuatan magis yang kamu gunakan barusan, jika tebakanku benar, seharusnya adalah teknik pedang 6 jalan reinkarnasi dari Paviliun Pedang Tongtian. Apakah kamu mengenalinya? Ucap Qin Chen terkejut. Haha, teknik pedang 6 jalan reinkarnasi adalah rahasia Paviliun Pedang Tongtian umat manusia, dan itu juga merupakan kekuatan magis tertinggi dari leluhur Jian Paviliun Pedang. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Ucap Jianmo Zizun tersenyum pahit. Saat itu, saya menciptakan pedang iblis 4 kutub ini. Saya juga mengunjungi senior leluhur Jian dan menerima bimbingan dari senior leluhur Jian. Saat itu, untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin klan iblis, Jianmo Zizun menjelajahi alam semesta, mengunjungi orang-orang kuat dari semua ras, dan memperoleh wawasan tentang kekuatan magis. Pada saat itu, leluhur iblis abis belum berkolusi dengan klan kegelapan, dia juga belum memimpin dunia iblis untuk menyerang umat manusia. Itu adalah era ketika ribuan ras bersaing memperebutkan sungai, dan ribuan perahu layar berlomba melintasi sungai. Untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, Jianmo Zizun melakukan perjalanan di antara semua ras di alam semesta. Dia pergi ke ras iblis, ras manusia, dan ras laut. Dia telah mengunjungi hampir beberapa pusat kekuatan teratas di antara semua ras. Namun, hanya ada sedikit master yang benar-benar dapat membuatnya terkesan, dan leluhur pedang dari ras manusia adalah salah satunya. Pada saat itu, dia sudah menjadi tertinggi tahap akhir, tetapi di depan leluhur pedang, dia bahkan tidak bisa menahan salah satu gerakan leluhur pedang. Niat pedang mengerikan yang dibentuk oleh pihak lain dalam satu pikiran dapat menghancurkan tubuhnya. Dia adalah orang kuat yang tak terbantahkan di alam semesta ini. Kemudian, di bawah bimbingan pedang leluhur, dia menyadari prototipe pedang iblis 4 kutub, dan kemudian perlahan menjadi master tertinggi di antara klan iblis. Oleh karena itu, dia juga memiliki pemahaman tentang teknik pedang 6 jalan reinkarnasi leluhur pedang. Sekarang, merasakan teknik pedang 6 jalan reinkarnasi yang dilakukan oleh Qin Chen, Jianmo Zizun langsung memahami identitas Qin Chen dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tahu betul tentang Tongtian Jiange, yang merupakan kekuatan tertinggi umat manusia purba dan salah satu kekuatan paling menakutkan di alam semesta. Teknik pedang 6 jalan reinkarnasi adalah rahasia Paviliun Pedang Tongtian yang tidak diketahui saat itu. Orang yang bisa menguasai teknik pedang 6 jalan reinkarnasi harus menjadi salah satu pewaris Paviliun Pedang Tongtian dan keturunan leluhur Jian Paviliun Pedang Tongtian. Keturunan Paviliun Pedang Tongtian pasti bukan antek leluhur Yuanmo. Yang mulia, singkirkan pedang di tangan Anda. Ini semua salah paham. Saya minta maaf atas kecerobohan pasukan Zhengdao saya. Ucap Jianmo Zizun menghadap Qin Chen, menggelengkan kepalanya dengan getir, mengangkat tangannya memberi hormat, dan tampak malu. Senior Jianmo, ucap kedua pria berbaju hitam itu langsung cemas, jangan berhenti bicara. Kamu belum pernah meninggalkan alam iblis mati, jadi kamu tidak mengerti. Ucap Jianmo Zizun menyela mereka berdua dalam sekejap. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen, teman kecil, saya minta maaf atas apa yang saya lakukan sebelumnya. Untungnya, teman kecil, kamu sangat kuat. Jika kamu terluka karena kesalahpahaman saya khawatir saya akan menyesalinya seumur hidup. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat ekspresi tulus dari Jianmo Zizun. Ia tidak pernah menyangka akan terjadi kecelakaan seperti itu. Meskipun Qin Chen tahu bahwa senior leluhur pedang tidak pernah meninggalkan jurang pemakaman pedang selama ratusan juta tahun dan bersedia mengorbankan dirinya untuk menekan klan kegelapan, dia tidak menyangka bahwa senior leluhur pedang akan tetap memiliki reputasi seperti itu. Qin Chen menyingkirkan pedang karat misterius itu dan berkata sambil tersenyum, adalah baik untuk menjernihkan kesalahpahaman. Dia menarik tekanan mengerikan yang dia berikan, dan kedua pria berbaju hitam itu langsung kehilangan kendali dan buru-buru datang ke sisi Jianmo Zizun. Kalian berdua,
Tolong ucapkan terima kasih secepatnya kepada teman ini. Jika teman ini tidak berbelas kasihan, kalian berdua akan berubah menjadi debu dan binasa dalam kehampaan. Ucap Jianmo Zizun kepada dua master berbaju hitam. Keduanya memiliki ketakutan yang masih ada. Setelah melihat kekuatan Qin Chen, mereka secara alami tidak akan berpikir bahwa Jianmo Zizun sedang berbicara omong kosong, dan buru-buru memberi hormat kepada Qin Chen. Jianmo Zizun berkata, saya mendengar dari teman kecil sebelumnya bahwa sesuatu terjadi pada tentara Zhengdao kami. Saya tidak tahu apa itu. Bisakah Anda memberitahu saya? Qin Chen tersenyum dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan berkata, inikah cara tentara Zhengdao memperlakukan teman-temannya? Jianmo Zizun terkejut. Lalu dia tersenyum. Dia membuka mulutnya dan berkata, hahaha, kamilah yang mengabaikanmu. Karena kalian berdua tidak ada hubungannya dengan leluhur Yuanmo, silakan ikut denganku. Begitu dia selesai berbicara, Jianmo Zizun datang ke aula bobrok dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Tirai cahaya tak kasat mata terbuka, dan sebuah celah tiba-tiba terbuka di pilar batu aula. Di celah itu, nafas dunia kecil memenuhi udara. Jianmo Zizun mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, ini adalah markas besar tentara Zhengdao kami saat ini. Silakan masuk ke dalam. Setelah kata-kata itu jatuh, Jianmo Zizun melangkah ke dalamnya terlebih dahulu. Segera setelah itu, kedua master berbaju hitam mengikuti.